Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik. Siapa yang hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya, bisa mengikuti pembelajaran di kelas 12 hari ini. Anak-anak, supaya kita lebih semangat belajarnya, yuk kita keluarkan jargon Indonesia dulu. Yuk, NSI juara. NSI juara. NSI hati. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Dipimpin oleh KM-nya, ya silakan. Rohit. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Untuk hari ini kita akan belajar tema materi tentang berpikir kritis dan bersikap demokrasi. Dan kita pernah pelajari materi sebelumnya tentang peradaban Islam di masa modern. Nah, salah satu bagian daripada peradaban masa modern itu adalah adanya berpikir kritis dan demokrasi. Apa itu berpikir kritis? Siapa yang tahu? Acungkan tangan. Ya, silakan, Evelyn. Kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional. Bagus, tepat sekali. Ya, siapa lagi? Pedang, siapa lagi yang bisa mengutarakan berpikir kritis itu apa? Ya, silakan Taskia. Kemampuan untuk berpikir di luar logika. Nah, kemampuan untuk berpikir di luar logika. Bagus jawabannya ya, tapi masih kurang tepat. Gak apa-apa, tekan buat Taskia. Bapak ya, nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi dengan kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, nanti akan diberikan kelompoknya supaya mudah. Nanti kelompoknya dibagi per baris saja. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Namun sebelumnya, karena di antara mempelajari materi ini kita akan mempelajari beberapa ayat untuk memahami isi kandungannya, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 beserta dengan hadis yang berhubungan dengan materi kita kali ini, yaitu berpikir kritis dan bersikap demokratis. Baik ya, baik anak, mari kita pahami terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran untuk materi kita kali ini ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran materi berpikir kritis dan demokrasi, yang pertama, setelah siswa melaksanakan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran PBL atau problem based learning dengan mengamati video, gambar ya, kemudian slide PowerPoint dan sumber lainnya, diharapkan kalian mampu untuk membiasakan membaca Al-Quran ya, sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kemudian kalian bisa menampilkan sikap kritis dan demokratis sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan 159 serta hadis terkait dengan baik ya. Kemudian menampilkan cara membacanya. Kemudian menganalisis hukum bacaan tajwidnya. Kemudian menganalisis makna terjemahannya dengan baik. Kemudian menganalisis asbabun nuzulnya, menyimpulkan pesan-pesan yang terkandung dalam ayat tersebut, kemudian menyimpulkan manfaat berpikir kritis dan bersikap demokratis, kemudian menganalisis hukum bacaan makna pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan 159 serta hadis terkait. Ya. Nah, kemudian selain itu kalian juga bisa menampilkan hafalan ya, kemudian menghubungkan keterkaitan antara sikap kritis dan demokratis dengan ciri orang yang berakal atau ulil albab sesuai dengan pesan surat Ali Imran ayat 191 ya. Menghubungkan keterkaitan antara sikap demokratis dan dengan kandungan surat Ali Imran ayat 129.
serta hadis terkait. Ya, ini tujuan pelajaran yang akan kita pelajari. Ya, baik. Al-Qurannya sudah dibuka. Ya, kita ngaji bersama-sama ya. Ya. Bapak akan membacakan ayat ini ya, kemudian nanti kalian mengikuti bacaan yang Bapak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Baik, selanjutnya kita baca surat Ali Imran ayat 159 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين. Ya, itu tadi yang kita baca adalah ayat yang berkaitan dengan materi kita tentang berpikir kritis dan bersikap demokrasi. Untuk Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 itu kaitannya adalah dengan berpikir kritis. Adapun untuk Quran surat Ali Imran ayat 159 kaitannya adalah dengan bersikap demokratis. Ya, kita akan menganalisa makna terjemah atau perkata ya dari ayat yang tadi kita baca. Oke. Dari mulai sini ya, perhatikan di sini ada lafaz inna.
ya. Inna. Nanti kita juga akan belajar tentang tajwidnya ya, kaidah-kaidah tajwidnya. Kita terjemahkan dulu. Inna Bapak sengaja berikan warna kuning, jadi menyesuaikan dengan warna nanti di sini artinya adalah sesungguhnya. Ya. Kemudian fi dalam. Khalqis samawati penciptaan langit, wal ardi dan bumi. Kemudian wahtilafi dan silih bergantinya atau saling bergantian. Al-laili malam, wan nahari dan siang. La ayatin terdapat tanda-tanda di ulil albab. Nah, bagi orang-orang yang berakal. Kemudian selain ada lafaz ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi berpikir kritis dan bersikap demokratis, juga ada dalil hadis. Ya, ini hadis Nabi. Nah, hadis tentang berpikir kritis dan demokratis ya dari Abu Ya'la ya, yaitu Syarat Ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dia bersabda ya, qala al-qasiyu al-qayyisu man dan ya nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu huwa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Ini hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Nah, baik anak-anak, mari kita coba telaah ya untuk menganalisa dari hukum tajwid dalam bacaan Quran yang surat yang kita baca tadi, Ali Imran ayat 190 sampai 191. Di sini ada lafaz inna ya. Ini paling atas yang kuning ya. Inna ada nun bertasydid. Secara bacaan hukum tajwidnya itu namanya apa? Gunnah atau gunnah musyad. Bacaannya gimana? Ya, inna ditahan ya. Bapak minta untuk baris berikutnya tolong untuk tiap-tiap baris untuk bisa maju ke depan mewakili ya. Untuk lafaz fi ada harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Itu hukumnya apa? Silakan dibuat di papan tulis di sini ya. Siapa yang bisa mengerjakan di papan tulis ya dari bacaan ini? Saya, Pak. Oh, silakan nanti. Ya, lafaz fi ya. Ada harokat kasrah ya. Nah, bacaannya seperti apa? Apakah panjang ataukah seperti apa? Ya, hukum tajwidnya, cara bacanya. Ya, oke. Ya, bacaannya, cara bacanya gimana? Cara bacanya panjang dua harakat. Ya, oke, terus di situ seperti V gitu ya. Di samping sini. Panjang dibaca panjang dua harokat. Ya, jawabannya sudah betul ya. Lafaz fi itu namanya mad tabi'i karena ada kasroh bertemu ya sukun. Ya, cara bacanya itu adalah dibaca panjang dua harokat. Terima kasih Alin. Ya, selanjutnya ada kalimat atau lafaz khalqis samawati. Siapa yang mau mengerjakan di papan tulis tentang bacaan tadinya? Silakan, Tegar. Lafaz khalqis samawati. Oke, hukum bacaan tajwidnya apa itu? Alif lam sam siapa? Oh iya. Cara bacanya gimana? Lam tidak dibaca.
Lamnya Tidak dibaca. tidak dibaca. Iya. Baik, tuliskan di sana ya. Baik, betul sekali, tepuk tangan buat Tegar ya. Ya, selanjutnya nanti kalian akan melihat tayangan video yang akan Bapak putarkan. Tolong simak dengan baik. Nanti Bapak akan memberikan pertanyaan dan silakan kalian nanti coba menjawab pertanyaan Bapak ajukan ya. Oke. Coba simak dulu videonya. Saudara Kementerian Agama Komnas akan sidang Islam kebetulan 1 Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha 2022. Hasilnya, Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Juli 2024. Dari 86 titik, tidak ada satu yang melaporkan melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Usaha Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya, dengan kondisi langsung wilayah Indonesia sudah di atas tutup, akan tetapi belum memenuhi kriteria yang kami BIMS, serta laporan hilal juga tidak terlihat, sehingga secara mutlak bahwa 1 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi. Baik, setelah kalian melihat tayangan video di depan, kira-kira apa yang terbenak dalam pikiran kalian? Coba siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Sirli. Penetapan Idul Adha, Pak. Penetapan Idul Adha. Ya, bagus sekali. Terima kasih Sirli ya. Siapa lagi? Yang pendapat? Ya, silakan Rafid. Kurban. Kurban. Ya, boleh. Itu berkaitan dengan Idul Adha ya. Baik. Siapa lagi? Oh ya, Uzri silakan. Sidang isbat. Sidang isbat. Ya, betul sekali teman-teman kalian yang sudah tadi menjawab ya, berpendapat tentang tayangan video tadi ya, bahwa yang ditayangkan tadi adalah tentang perbedaan dan dalam menetapkan 1 Zulhijjah ya, tanggal hari tanggal berapa. Tadi pemerintah menetapkan hari Jumat ya. Oke. Sekarang Papa mau membagi kelompok kalian ya ke dalam 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya atau anggota kelompoknya. Nanti setiap kelompok Bapak akan memberikan 2 pertanyaan ya, 1 video dan 1 pertanyaan tentang ayat Al-Quran. Nanti silakan kalian menjawabnya dan Bapak sudah munculkan di aplikasi tablet. Kalian nanti akan diberikan, setiap kelompok akan diberikan tablet ya. Untuk kelompok 1 nanti Bapak berikan tablet di sini. Baik, kemudian kelompok 2. Silakan dari sekarang kalian membentuk kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dibuka tabletnya ya. Dibuka tabletnya, dinyalakan. Dan kalian ketik di browser ya, www.padlet.com ya. Nah, ini seperti yang ada di layar. Tentang musyawarah ini ya, ketika berikan pendapat kalian tentang kegiatan musyawarah santri yang ada dalam kegiatan musyawarah ini Langsung berada di pasal itu biasanya di sini ya, di ini ya. Nah, kalian isikan jawaban kalian di sini, guys. Nah, untuk videonya bisa bikin di sini ya. Nah,
Nah, kalian isikan jawabannya di sini nomor 1 jawabannya. Kemudian yang nomor 2, kalian juga jawab pertanyaan apa hikmah mempelajari isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 109. Ya, cari di UKBM yang kalian punya. Ya. Atau video yang sini kalian juga bisa literasi di YouTube-nya Pak Holik, channel Abdul Holik ABK. Ya. Oke. Coba di kelompok 3 apakah sudah buka? Nah, kalian dong password-nya yang kelompok 3 ya. Kalian lihat dulu ini videonya, video apa ini ya. Kemudian tanggapan kalian terhadap video ini apa? Saya kalian. Wah, ini videonya misalnya kok musyawarah malah berantem misalnya gitu ya. Nah, itu sikap yang kurang bagus misalnya atau bagaimana. Kemudian yang kedua, kalian seperti apa seharusnya yang dilakukan dalam yang mencerminkan isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 159 itu. Ya, harusnya bagaimana? Oke, dilihat di UKBM boleh, dan Pak Holik ada suplemen materi buat kalian di YouTube Pak Holik ya, channel Abdul Holik ABK. Buka YouTube-nya enggak, Pak? Oke, buat tambahan materi. Di kelompok 3 apakah sudah dibuka website-nya? Baik, sudah selesai diskusi kalian dengan anggota kelompoknya. Silahkan setelah selesai mengerjakan tugas yang ada di PDF masing-masing dari kelompok yang ada untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya di 14 ya. Dimulai dari kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami diskusikan yang akan dibacakan oleh Alif. Untuk pertanyaan yang pertama, yakni bagaimana kalian menyikapi perbedaan pelaksanaan Idul Adha di tahun 2022 kemarin? Menurut kelompok kami tidak ada masalah karena pemerintah sudah berijtihad dengan melakukan sidang isbat. Cara menyikapinya yakni dengan menghormati perbedaan tanggal perayaan Idul Adha tanggal 9 maupun tanggal 10 Mei dan dilanjutkan oleh Mr. Video. Adapun hukum bacaan tajwid yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil musyawarah yang tadi baru dimusyawarahkan oleh kelompok kami, yang akan dibacakan oleh saudara 3 dan dilanjut dengan saudara Adi. Pertama, soalnya bagaimana kalian menyikapi sikap atau perilaku peserta sidang atau musyawarah yang ada di dalam video tersebut? Jawabannya dari kelompok kami, seharusnya kita sebagai anggota yang diberikan amanat lebih oleh rakyat untuk mengurus suatu daerah, seharusnya kita melaksanakan tugasnya dengan baik dan amanat, dan harusnya setelah adanya musyawarah itu akan menjadi lebih baik, bukan malah memperburuk keadaan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepukan buat kelompok 3. Terima kasih buat kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil dari diskusi anggota kelompoknya masing-masing ya. Semuanya sudah bagus, beri tepuk tangan semuanya. Selanjutnya Bapak minta di antara kalian ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini. Siapa yang mau membantu menyimpulkan? Saya Pak. Oh iya, silakan. yang pertama, jadi semua makhluk yang ada di bumi itu semuanya ciptaan Allah, termasuk langit, bumi, dan tanda-tanda kebesaran Allah lainnya. Terus yang kedua itu tidak semua makhluk bisa menyadari, meyakini dan kebesaran Allah kecuali makhluk itu orang yang berakal.
Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Shirley. Ada yang buat Anda Shirley yang sudah memberikan simpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, ya, bahwa berpikir kritis dan bersikap demokratis itu perlu kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan berpikir kritis kita bisa lebih tahu banyak tentang apa yang harus kita ketahui, dan berjiwa atau bersikap demokratis juga kita harus hadirkan dalam setiap momen bersama teman-teman kita, baik dalam diskusi kelompok, dalam rapat dan sebagainya, agar kita lebih tahu bagaimana cara musyawarah yang baik, ya, bagaimana mengutarakan pendapat. Nah, seperti itu. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini, ya. Dan Bapak akan memberikan nilai kepada masing-masing kelompok yang tadi sudah mengerjakan tugas di Padlet, ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk kelompok 1, Bapak beri nilai. Ya. Nah, karena tadi isinya bagus, ya, hasil jawaban dari pertanyaan yang Bapak berikan bagus, sehingga Bapak beri nilai 93. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2, Bapak beri nilai 92. Ya, tepuk tangan. Baik, selanjutnya apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya tentang materi yang kita pelajari hari ini? Tidak, Pak. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, dari materi yang kita pelajari, jangan lupa kalian untuk terus bisa mengasah untuk bisa berpikir kritis. Bila ada sesuatu yang terjadi, kalian bertanya kepada universitas, apa sih ini maksudnya? Itu namanya berpikir kritis. Apalagi sampai dengan menuliskannya dan memberikan respon. Ya. Kemudian bersikap demokratis, ya, di dalam sebuah pertemuan, rapat, diskusi. Nah, kalian bisa bersikap atau berperilaku seperti yang digambarkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Ya. Jadi kita bisa saling menghargai, menghormati perbedaan. Ya. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah tadi menyampaikan hasil diskusinya dan juga mendapatkan nilai terbaiknya. Hapus untuk semua kelompok. Dan untuk pertemuan berikutnya di mata pelajaran PAI, materi yang akan kita bahas adalah tentang beribadah dan bersyukur, yang merupakan ciri dari tanda orang beriman atau orang mukmin, ya. Nah, selanjutnya mari kita untuk pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.